Selamat pagi bagi Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang kami sangat banggakan ya yang akan wisuda besok. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan serta inspirasi dari Presiden Direktur daripada PT Pembangunan Jaya Ancol yang pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Hewan Teguh Sair Syahali, Magister Manajemen, Magister Akuntansi. Beliau menempuh pendidikan doktoral ilmu manajemen bisnis dari Universitas Pajajaran, lalu Magister Manajemen dari Universitas Indonesia, serta Magister Akuntansi daripada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, serta yang terakhir pendidikan ilmu dokter hewan daripada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau memulai karirnya sebagai di bidang kedokteran, lalu kemudian mengalami transformasi karir ya, masuk ke dalam dunia bisnis, hingga akhirnya masuk di pengelolaan PT Pembangunan Jaya Ancol, sampai pada hari ini memiliki posisi sebagai Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Beliau memiliki berbagai keahlian yang strategik, yaitu di dalam manajemen strategik, marketing strategik, decision maker, lalu juga terhadap analisis keuangan. Kita tidak akan berpanjang waktu lagi. Saya akan mempersilahkan daripada selamat pagi Pak Sahir, senang sekali pada pagi hari ini bisa di kesempatan ini Pak. Izinkan saya menjelaskan kita akan memiliki 2 sesi ya Pak ya. Sesi pertama nanti Bapak akan memaparkan kepada kita materi, lalu sesi kedua akan ada tanya jawab. Kepada peserta seminar hari ini, sembari nanti Bapak jelaskan materi kita, bisa untuk menulis chat di forum chat untuk pertanyaannya. Nanti kita akan membacakan. Dan kepada para calon alumni kita, gunakan kesempatan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pengalaman daripada Pak Sahir. Kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Pak Sahir untuk memulai sesi pertama. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Presiden Universitas Pembangunan Jaya, Pak Frans, Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Santi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, terutama Bu Astuti, moderator, Astuti Naibahu. Terima kasih sekali, dan terutama adik-adik, teman-teman semua, calon wisudawan yang insya Allah besok dilantik menjadi besok pagi. Pada kali ini saya sangat surprise dan sangat senang sekali bisa kumpul pada hari ini dan bisa ketemu di ruangan studio yang canggih ini, ya. Sangat surprise juga ini. Ada seperti di ini stasiun TV kita. Saya lihat tadi ada koreografernya, ada sutradaranya, ada produsernya dan sebagainya. Sangat surprise. Oke, sekali lagi saya sangat senang dan semoga apa yang kita berikan hari ini tidak ada niat apapun, cuma untuk memberikan sharing ilmu, pengetahuan selama saya berkarir di Ancol 28 tahun, ini tahun ke-29 saya di Ancol. Tidak ada niat untuk menyombongkan diri dan sebagainya, tapi semoga menjadi share bermanfaat bagi adik-adik semua, teman-teman mahasiswa yang akan diwisuda dan akan menjadi calon karyawan, entrepreneur, dan sebagainya di masa depan. Oke, saya pertama ingin, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Astuti, bagaimana
karir saya di Ancol dan sebagainya. Ya, saya dimulai dari tahun 1993 masuk di Ancol sebagai dokter hewan. Karena dulu senangnya saya itu di alam gitu ya, senangnya di alam, suka naik gunung, aktif mahasiswa. Saya ketua senat mahasiswa. Saya juga waktu mahasiswa pertukaran mahasiswa ke Malaysia setahun, student exchange. Terus kemudian saya tahun berikutnya student exchange di Belgium, di Utrecht, Belanda, dan juga di Barcelona selama 1 tahun di sana juga. Jadi kuliahnya agak molor karena saya ada kesempatan menjadi student exchange program di sana dan belajar marine mammal itu saya di Belanda, di Utrecht gitu ya. Jadi menjadi pengalaman yang berharga. Kemudian sehingga saya masuk Ancol itu mengurusin lumba-lumba, terus kemudian ngurusin siwet ikan-ikan itu gitu ya, ya ngasih makan, ngobatin dan sebagainya. Nah, waktu itu juga saya berkenalan langsung dengan Pak Ciputra karena hampir sering sekali itu membersihkan kolamnya Pak Ciputra, ikan-ikan arwana, koi dan sebagainya Pak Ci yang di Pondok Indah. Jadi saya berinteraksi kenal. Suatu saat pasti akan tercapai. Bangun tidur, mau tidur, dan itu jadi menjadi suatu dreams dan kemudian menjadi suatu kenyataan suatu saat. Jadi bagi saya sebut adik-adik ya, mahasiswa ini, adik-adik semua dan teman-teman semua bahwa mulailah dengan dream. Jadi adik-adik yang sekarang mau lulus, besok di wisuda, tentunya waktu mau masuk dari semester 1 masuk ke UPJ ini sudah punya dream. Nah, sehingga ngambillah fakultas yang sesuai dengan passion dan minat dan bakatnya gitu ya. Nah, kemudian ini udah sampai tahap final mau selesai. Tinggal bagaimana nanti persiapan untuk bekerja. Nah, dreams-nya dari teman-teman yang di studio ini, misalnya ada yang ingin jadi produser, punya stasiun TV dan sebagainya, itu make it a dream. Ya, buatlah impian. Dan di impian saya ternyata belajar kemudian namanya NLP, Neuro Linguistic Program itu, apa yang menjadi impian itu bisa suatu saat menjadi kenyataan karena menjadi otosugesti gitu, otosugesti ya. Jadi otosugesti jadi menjadi impian jadi kenyataan. Nah, kembali ke saya tadi bahwa kemudian saya dokter hewan, tapi ternyata kok bisa jadi presiden direktur Ancol gitu ya. Jadi what happened at that time ya, waktu itu saya berpikir bahwa perlu kita ini mempersiapkan diri melebihi lebih cepat dari kebutuhan daripada organisasi maupun bidang kerja. Mempersiapkan diri lebih. Jadi saya waktu itu dokter hewan, kalau saya dokter hewan aja, padahal tuntutan pekerjaan itu ada fungsi organisasi manajemen, manajerial, ada fungsi organisasi keuangan, ada fungsi strategik, dan sebagainya. Jadi at that time saya kemudian mencoba untuk belajar bukan hanya teknikal yang saya kuasain dari sisi kesehatan hewan, peternakan dan sebagainya, tapi saya juga mempelajari manajemen. Sehingga ngambillah MM manajemen saya. MM manajemen tapi saya konsentrasi di keuangan. Karena saya nggak ngerti keuangan. Jadi belajarlah keuangan. Terus kemudian waktu berikutnya keuangan lebih superficial gitu ya. Tapi cara buatnya seperti apa? Kelas mereka itu lulusan STAN, akuntansi, satu-satu yang non finance itu, non akunting saya. Tapi alhamdulillah dengan berdarah-darah saya lulus juga. Bahkan ada yang lulusan akuntansi nggak lulus juga di Magister akuntansi itu, malah nggak lulus gitu ya. Jadi saya bisa lulus, alhamdulillah. Kemudian saya berpikir lagi,
saya ingin sampai tahap edukasi yang paling tinggi. Dan saya ingin waktu edukasi yang paling tinggi itu saya ingin membuat prestasi yang setinggi-tingginya. Akhirnya saya ngambil doktor di Universitas Padjadjaran di Bandung. Saya ngambil strategic management, ya. Terus kemudian alhamdulillah saya bisa lulus cum laude. Saya tercepat sepanjang sejarah di Unpad. Lulus saya 2 tahun. Jadi dokter selama 2 tahun. Nah, ini bukan pintar, tapi cerdik. Nah, ini bukan pintar tapi cerdik. Cerdik gimana? Saya dosen-dosen itu kan nggak ngerti pariwisata. Saya lebih tahu, saya 20 tahun lebih di industri pariwisata. Dan saya cerdik, bukan pintar. Jadi cerdik itu saya dari semester 1 udah buat disertasi saya. Saya udah buat konsep bagaimana pariwisata di Indonesia. Jadi waktunya setahun berikutnya, saya ngejar dosen. Profesor-profesor di Unpad itu sekarang sampai promotor saya itu salah satunya sekarang jadi rektor di Universitas Padjadjaran, Bu Rina, Prof. Rina. Itu beliau ahli ekonomik gitu. Saya sampai kejar-kejar profesor-profesor itu. Biasanya mahasiswa itu dikejar dosen, saya ngejar dosen karena because saya mau cepat kerjanya, mau cepat lulusnya. Jadi saya kejar. Beliau di mana saya kejar. Akhirnya 1 tahun konsep saya udah ketemu, disertasi ketemu, seiring sejalan sambil kuliah, saya 1,5 tahun udah selesai. Jadi 2 tahun saya lulus dan itu nggak boleh lagi sampai sekarang. Setahu-tahu dokter saya itu sekarang paling cepat bolehnya 3 tahun. Jadi saya tertanya, ini sekali lagi bukan nyombong, tapi memberi inspirasi bahwa if you want you can, ya. Jadi artinya saya dokter hewan, tapi juga jadi dokter tercepat di ilmu manajemen strategik itu. Kalau kita mau, artinya lesson learn-nya dari adik-adik semua bahwa kalau kita mau dan itu diimpikan dan tiap hari diimpikan, akhirnya kita dari autosugesti bisa tercapai. Yang kedua, saya waktu itu iseng-iseng itu begitu saya beralih ke manajemen, dan saya melihat peta karyawan di Ancol, terus saya terinspirasi dari Pak Ciputra, kayaknya bisa juga nih saya jadi presiden direktur. Ngimpi lagi saya. Jadi ngimpi lagi. Jadi saya ngimpi lagi. Oh ya, berarti coba saya tekunin. Ya, saya tekunin bertahap. Saya dokter hewan, kemudian saya ambil master finance, sehingga saya diberi kesempatan menjadi kepala bagian keuangan. Akhirnya saya shifting pelan-pelan keuangan, terus jadi manajer, terus jadi general manager, terus sampai dari wakil direktur keuangan, wakil direktur utama, dan direktur utama. Jadi artinya bahwa lesson learn kedua itu adalah dreams bukan hanya sekedar dreams, tapi dreams itu become true kalau kita itu menghayati dan mengeksekusinya dengan kerja keras. Saya sambil kerja, sambil kuliah, dan biaya sendiri semua. Saya nggak mau dibiayai kantor, saya mau freedom. Jadi saya mau freedom, saya nggak mau terikat. Jadi saya biaya sendiri. Makanya ada universitas yang bagus banget, ada yang gitu. Tapi karena itu waktu itu kita biaya sendiri. Nah, dieksekusilah dengan planning. Di manajemen PDCA, plan, do, check, action, ya. Jadi begitu kita dream, plan, and then do it, and then check, review, gagalnya kenapa, kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa mencapai itu, dan doa ya pasti. Jadi artinya teman-teman adik-adik semua, saya ulangi lagi, pertama adalah masuk UPJ ini karena ada passion, ada minat pada bidang tertentu. Sekarang udah mau lulus, kemudian lanjutkan di dreams-nya itu, passion-nya itu, tapi dilakukan dengan eksekusi yang benar dan serius di bidangnya. Whatever it is itu, di bidang apapun gitu ya. Jadi akhirnya bisa tercapai dari situ. Nah, inilah beberapa poin lesson learn yang bahwa saya adalah bukan engineer, bukan ekonom, tapi bisa juga. Dan sekarang sebetulnya dengan adanya digitalisasi dan sebagainya itu belajar lebih mudah. Kalau zaman kita dulu, Bu Suti ya, saya masuk Fakultas Kedokteran Hewan UGM itu tahun 86. Itu kalau mau cari data setengah mati, ya kan? Mesti pakai buku di perpus. Sekarang dengan begitu mudahnya, mau pakai jurnal apapun dengan mudah kita mau cari jurnal, mau cari buku dengan mudahnya kita cari buku, ya. Nah, itu mendorong untuk kita migrasi mencari ilmu dari sisi ilmu satu dan lain. Dan yang penting lagi bahwa sebetulnya hidup ini penuh resiko.
bagaimana kita ini menghadapi risiko masa depan. Ada spesialis makin dalam suatu ilmu, itu juga makin bagus. Artinya dalam hal memperdalam misalnya seorang arsitek, memperdalam arsitek, betul-betul sampai super spesialis arsitektur gitu ya. Itu juga kalau makin mengkerucutkan bahwa dia akan dari piramida arsitek umum biasa banyak. Tapi kalau arsitek yang lebih spesialis, dia akan, kalau teorinya Blue Ocean, makin mengkerucut ini makin dia di Blue Ocean, bukan di Red Ocean. Arsitek akan kompetitor banyak. Tapi kalau makin spesifik, misalnya arsitek tapi khusus theme park, itu Blue Ocean. Ya, itu asisten taman rekreasi misalnya. Seperti Pak Ciputra itu. Wah, dia sangat komplit. Properti bisa, taman rekreasi bisa gitu. Jadi beliau luar biasa memperdalam arsitektur sampai ke gitu. Tapi belajar juga dari Pak Ciputra saya. Beliau saya juga kebutuhan berikutnya saya harus mengelola keuangan. Saya setengah mati nih belajar cash flow, Pak Ciputra. Belajar bertahun-tahun nih dari arsitek belajar keuangan. Jadi walaupun dia nggak master, tapi sudah saya nggak master. Learning by doing-nya itu luar biasa. Saya belajar inspirasi itu. Oh berarti saya harus belajar keuangan. Saya dokternya belajar keuangan. Pak Ciputra arsitek belajar finance itu ya, keuangan. Jadi memahami korporasi secara holistik gitu ya. Itu. Jadi makin banyak ilmu, makin dalam ilmu, risiko kegagalan hidup ke depan makin berkurang. Benar. Karena kalau nggak begini, saya bisa begini. Ini bisa juga saya dokter hewan, buka praktek dokter hewan, saya juga bisa beternak, gitu kan. Misalnya satu ilmu lagi. Tapi saya juga punya ilmu properti, dan saya juga punya ilmu rekreasi, dan punya ilmu manajerial. Ilmu keuangan juga punya untuk korporasi gitu ya. Nah, artinya makin dalam spesifik juga akan mengurangi risiko kegagalan dalam hidup. Tapi juga makin banyak variansinya ilmu, juga ini bisa membuat opportunity lebih lebar, peluang lebih lebar, sehingga kita akan ketemu yang disebut Blue Ocean Strategy itu titik yang tidak berkompetisi terlalu banyak. Itu. Nah, itulah bahwa tentunya kita pesan saya ke adik-adik semua, belajarlah terus-menerus. Belajar terus-menerus itu salah satu juga values dari Ancol. Di Ancol itu ada value salah satunya yang kita adopt dari Pembangunan Jaya adalah belajar terus-menerus. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai itu values dari korporasi yang menyangkut dalam individu kita ini perlu kita resapi. Contoh kalau di Jaya, nilai-nilai itu bukan hanya pintar, tapi juga harus integritas. Integritas artinya punya nilai-nilai menjunjung etika, kejujuran. Jadi tidak cukup pinter, tapi juga harus jujur dan juga serius menangani sesuatu itu, berintegritas. Nah, kemudian juga harus ada fair. Kalau kita jadi pemimpin itu harus fair, adil kepada anak buah, kepada teman semua, itu harus adil. Kalau yang berprestasi kita kasih promosi. Kalau yang kemudian gagal ya kita kasih punishment, itu harus fair. Kemudian kita terus komit. Saya kalau di Jaya, ternyata saya itu komit. Saya kalau apa yang saya omongkan, saya lakukan. Jadi udah janji, harus kita lakukan. Ini komitmen. Kemudian tadi itu dorongan berprestasi untuk belajar terus-menerus, dan satu lagi adalah entrepreneurship. Jadi itu tadi jujur, komit, bersifat adil, berprestasi, tetapi perlu juga entrepreneurship gitu ya, bahwa bagaimana sesuatu hal ini bisa mendatangkan keuntungan, bisnis lebih baik, terus kemudian growth terus-menerus, itu entrepreneurship. Mencari hal-hal yang baru, terobosan inovasi untuk membuatkan profit lebih baik ke depan. Jadi karena perusahaan usaha ini, jadi harus making profit lebih baik gitu ya. Nah, inilah cerita bahwa bagaimana Ancol, saya pribadi, Pembangunan Jaya, nilai-nilai dari Pembangunan Jaya harus kita pegang. Yang bisa dicontoh untuk adik-adik bahwa adik-adik ke depan harus punya values pribadi. Values tadi bisa dicontoh dari Pembangunan Jaya adalah tadi harus berprestasi, belajar terus-menerus, harus entrepreneurship, kemudian juga harus bersifat adil, dan juga jujur, integritas. Jadi jujur, integritas itu jadi trust. Nah, orang wajib percaya. Kalau dipercaya, ya itu akhirnya akan mendapat reward yang akan lebih baik gitu. Oke.
Ini cerita satu part. Cerita satu part bagaimana saya di Ancol, bagaimana pembangunan Jaya, ya. Terus kemudian bekal adik-adik ke depan seperti apa. Tapi izinkan saya kesempatan ini ingin cerita mengenai Ancol. Siapa? Ya, tentunya Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua sudah 1,5 tahun ini dari bulan Maret mendengar di TV, di berita, bagaimana Ancol tutup, buka, kemudian kapasitasnya dibatasin, aturannya begitu banyak dalam pandemi ini. Saya waktu itu di Maret 2020, Pak Gubernur WA saya, ini gimana nih, Syahir Ancol? Itu sekolah belum ditutup itu, sekolah belum ditutup. Saya bilang, Pak, sebaiknya seperti yang di China dan sebagainya. Saya ada teman-teman saya di China, di Hong Kong, di Jepang dan sebagainya, ada asosiasi theme park nih kan. Kita kontak-kontak. Mereka udah kena duluan kan. Teman-teman di China itu udah kena duluan dari bulan November. Desember kan udah tutup duluan. Sedangkan kita Januari Februari kan masih buka gitu, masih pro kontra kan ini dan sebagainya itu ya. Saya waktu itu sampaikan ke Pak Gu, Pak Ancol tutup Pak, sasaran itu udah untuk mendukung program pemerintah dan apalagi ya seperti diketahui bahwa Ancol ini kan sebagian besar juga dimiliki oleh Pemprov selain pembangunan Jaya gitu ya. Jadi kita mendukung program pemerintah untuk mengendalikan pandemi. Ya Pak tutup aja. Ya kita tutup duluan. Udah besok tutup. Kita tutup. Langsung kita tutup. Terus kemudian baru hari Seninnya sekolah ditutup di DKI dan sebagainya. Jadi kita berkontribusi untuk mengurangi itu. Sampai sekarang lah itu. Nah, sampai hari ini masih tutup untuk rekreasi walaupun buka untuk olahraga, tapi ya sangat kecil. Nah, apa yang terjadi ya? Saya 28 tahun di Ancol. Tahun ini adalah tahun ke-29 saya di Jaya. Udah jadi sepertiga hidup itu udah 29 tahun ya, sebagian besar hidup saya di Jaya, di Ancol. Bahwa belum pernah ngalamin Ancol yang selama ini resilience, artinya resilience itu tangguh. Iya. Bahwa dari awal berdiri sampai kemudian 2020 itu ada Krismon 98. 98 itu perusahaan pada tutup, pada BLPI dan sebagainya, gitu ya. Kita malah pengunjungnya naik. Hampir 15% kita tahun itu naik. Karena orang stres, akhirnya berekreasi gitu ya. Pengunjung naik, pendapatan naik, untungnya naik. Jadi resilient banget. Ya ini kembali ke thanks to Pak Ciputra ya, bahwa membuat bisnisnya itu ada rekreasi yang cash bisnis dan properti yang non cash bisnis, yang artinya dia bayar tapi nyicil dan sebagainya, jual beli bangunan, tanah, rumah dan sebagainya. Nah, ini survive. 2008, ini kan siklusnya hampir 10-an tahun nih, 98, 2008. 2008 dengan krisis juga. Tapi nggak separah 98. Kita naik lagi pengunjung. Berarti growth lagi pengunjungnya. Jadi resilient banget gitu sampai kemudian. Tapi yang kali ini, karena kenapa? Karena berusaha aja nggak boleh. Karena ditutup. Jadi sejarahnya Ancol itu kan awalnya properti dan rekreasi, ya kan? Properti dan rekreasi. Propertinya dulu tinggi, rekreasi kecil. Terus kemudian dalam perjalanan rekreasi itu ada Dufan, Seaward, Atlantis Pantai dan sebagainya itu. Kemudian proporsinya makin meningkat. Nah, yang meningkat ini bersifat cash. Nah, sepanjang ini kita masih bisa berusaha, tapi karena tutup ini kita ya nggak bisa berusaha. Yang bisa kita tuh making crowd, nggak boleh crowd gitu, nggak boleh crowd. Jadi, waduh, ini betul-betul akhirnya kita tutup Maret, kemudian buka lagi, tutup lagi. Begitu pandemi naik, tergantung naik turunnya pandemi kan, datang pandemi kita ditutup. Bukaan ini kita buka. Nah, inilah sehingga kita betul-betul akhirnya kita mengalami tekanan finansial, ya. Tapi tekanan finansial. Nah, saya waktu itu sebagai CEO masih bertahan. Bagaimana tidak mem-PHK karyawan dan tidak mengurangi gaji. Akhirnya sangat berat ya Pak. Kita berusaha, karena karyawan adalah aset perusahaan ya. Apalagi spesifik di Ancol multi spesialis gitu, ini kita jaga.
Tapi nggak tahu nih sampai kapan. Sampai sekarang belum. Oke. Tapi nggak tahu nih besok-besok kalau masih susah lagi terpaksa baru kita lakukan. Tapi sampai sekarang belum ada. Nah, bagaimana kita survival dalam hal pandemi ini? Pertama-tama yang kita lihat adalah sisi finansial. Karena udah pasti operasional itu mendepres bottom line kita di keuangan. Pengunjung tutup, pendapatan nol, tetapi biaya masih tetap. Nah, kita seleksi biayanya apa aja yang masih bisa kita kontrol dan wajib kita keluarkan. Nah, yang kita keluarkan, yang kita lihat adalah satu, biaya-biaya yang bisa kita tunda atau hilangkan. Pilih dulu. Jadi pertama adalah project-project inovasi, konstruksi itu kita lihat. Satu, contohnya project Symphony of the Sea. Yang Pantai Timur, kalau Pantai Timur itu ada bangunan yang belum selesai. Akhirnya kita stop. Dan jangan lanjutin dulu, karena itu tetap harus kita keluarin. Kemudian Masjid Apung, juga waktu itu kita stop dulu. Kemudian kita mau buat siwet terbesar di dunia, yang panelnya terbesar. Akhirnya kita tunda juga. Terus kita mau buat project namanya Bird Park, yang dome terbesar di Asia Tenggara. Ada itu, kita tunda juga. Terus inovasi di Dufan beberapa wahana kita tunda. Terus kita buat hotel juga kita tunda. Jadi yang sudah komitmen itu banyak project itu kita cut, nggak ada, stop dulu, nol. Ketunda dan kita nggak jadikan dulu. Studi masih jalan, tapi konstruksi yang terkait dengan keuangan kita stop. Habis itu project yang bersifat investasi. Yang kedua, kita lihat biaya. Biaya apa sih yang biaya operasional apa yang wajib kita keluarkan, yang tidak boleh kita kurangin, gitu. Tentunya satu, kita lihat unit-unitnya. Kalau Dufan, apa sih yang Dufan yang nggak boleh kita kurangin untuk maintenance itu? Satu itu maintenance wahana. Roller coaster, tornado, itu istana boneka dan sebagainya itu harus di running tiap hari, harus dijaga tiap hari supaya kalau waktu buka dia tetap jalan baik, jangan diemin terus mangkrak, wah itu rusak. Tetap kita keluarkan. Nah itu kita tetap jaga untuk beli oli, running through, coba di running wahana itu terjaga satu. Yang kedua contoh siwet. Nah siwet itu makanan ikan kan nggak boleh dikurangin. Makanan lumba-lumba. Hewannya nggak bisa work from home. Nggak bisa work from home. Nggak bisa terus kemudian kamu udah istirahat dulu, kamu puasa dulu setahun ya langsung kurus, nanti waktu buka sakit mati. Jadi lumba-lumba yang beratnya 70 kilo sampai 100 kilo itu 10% makannya. Jadi antara 6 kilo, 7 kilo sampai 8 kilo sampai 10 kilo tergantung berat badannya. Itu per ekor. Nah, kalau 30 lumba-lumba kali itu sekian ratus itu. Kemudian ikan, lumba-lumba, terus untuk water treatment-nya kita juga harus jaga airnya supaya jernih dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga taman pantai, ya kan? Juga harus kita siram, harus kita bagusin jalan dan sebagainya. Artinya beberapa maintenance itu kita jaga, tetap bisa bagus, tidak bisa kita kurangi. Tapi kemudian biaya operasional yang tidak penting, ya, misalnya ya marketing kita udah tunda dulu, ya kan. Terus kemudian biaya untuk perbaikan-perbaikan yang bisa ditunda, tunda dulu. Tersisalah itu operasional. Terus berapa pajak kita karena mendong ke Pak Gubernur, ke Pemprov untuk kita relaksasi pajak, kita tunda pajak dan sebagainya. Nah, itulah yang kurangin sehingga kerugian. Dan sampai akhir tahun 2020 kita juga masih ada cash gitu ya. Masih bisa survive sampai 2020 dan sampai hari ini masih selesai. Nah, ini yang kita bisa tahan sehingga beberapa biaya kita tunda-tunda dan kita perpanjang. Sehingga tinggal basic cost istilahnya yang kita tahan gitu ya. Gitu. Nah, ini yang kita bisa survive. Nah, pendapatan tuh nurunnya lebih 70 dari 1,3 miliar pendapatan tinggal 400 miliar. Izin bebas ya, Pak. Untungnya yang 2019 230 miliar menjadi rugi 250 miliar. Jadi swingnya itu hampir 500 miliar.
Itu yang gitu. Dan setiap hari saya tuh bangun tidur rugi 1 miliar. Jadi sebelum ini tadi tidur, nah, aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa survive? Nah, semoga ini saya udah dapat clue dan berita-berita ya teman-teman semua dari semua bahwa minggu depan insya Allah Ancol udah bisa buka. Jadi napasnya mungkin bisa itulah. Dalam 1,5 tahun ini menjadi pelajaran berharga dan saya belajar dari Pembangunan Jaya, dari Pak Trisna, bagaimana strategi finansialnya. Ini sangat belajar banyak dari beliau, sehingga salah satunya mendorong kita, membantu kita untuk supaya survival di pandemi ini. Semoga begitu buka Ancol minggu depan, ini sekalian promosi ini, minggu depan buka, maling depan, Kalau kita masih spot aja ya, Pak, ya? bisa survive. Nah itu satu hal ya cerita mengenai Ancol. Kedua, cerita secara global bahwa tadi itu pariwisata memang terdepres. Contohnya perusahaan yang seperti kita, tiap hari rugi 1 miliar. Disney, pendapatan itu whole world ya, turunnya itu 10 miliar dolar. Jadi 150 triliun. Ruginya juga puluhan triliun. Kalau kita ratusan miliar, dia puluhan triliun gitu. Semakin besar, ruginya makin besar gitu. Tapi yang sudah buka, beberapa hal yang kita bisa memberi harapan adalah contohnya di slide ini ya, bahwa contoh Universal Studio dari 2020-2021 di kuartal yang sama, Q2-nya itu begitu buka dia langsung balik. Begitu juga di SeaWorld San Diego, SeaWorld Amerika, itu juga begitu buka apple to apple, one semester to one semester, Januari sampai Juni mereka udah buka, itu langsung recovery. Artinya bahwa kita ada hope. Begitu udah buka kita, contoh kemarin Lebaran, yang rame-rame kita di foto itu dibandingin sampai Sungai Gangga, wah, itu padahal nyata di lapangan nggak seperti itu. Sebetulnya karena dia ngambilnya dari sebelah samping, sehingga terlihat padat. Kalau ngelihatnya dari atas atau dari depan, itu berjarak sebetulnya. Tapi itulah terus menjadi viral ya. Nah itu waktu itu pengunjungnya udah hampir 100.000. Kalau nggak kita satu tutup waktu itu di bulan jam 4 itu satu tutup. Kalau enggak bisa sampai pengunjung besar, artinya demand masyarakat itu untuk rekreasi masih tinggi. Begitu dibuka juga ini, tapi kan masih buka juga ada pembatasan. Ini yang memberi restriction. Tadi seninya bagaimana ini supaya bisa bertahan. Tadi Disney makin besar juga ruginya makin besar. Universal juga begitu. Jadi yang kecil-kecil saya dengar sudah ada theme park di Indonesia ini sudah nggak kuat jual kiloan. Iya, udah jual kiloan. Ada yang saya nggak sebut itu yang di Jawa Timur juga ada sudah mau tutup permanen karena berat. Sudah nggak bisa balik lagi. Tadi kalau kita alhamdulillah wahana bisa kita maintain. Bagi mereka maintain wahana nggak bisa. Akhirnya wahana jadi rusak, akhirnya dijual. Nah kita alhamdulillah masih bisa maintain, ya, gitu. Seperti itu yang kita strategik gitu. Nah di dunia juga seperti itu. Nah itulah yang bagaimana kita bisa survive. We are not alone, kita nggak sendiri. Ini bukan hanya kasus di Ancol, di Jakarta, bukan Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk lanjut, untuk menyelesaikan ini menjadi turnaround. Jadi dari krisis untung, kemudian jatuh, kemudian bisa turnaround untuk balik lagi. Ini saya alhamdulillah diberi kesempatan. Bisa mengembalikan seperti lebih baik. Ini yang bagi saya juga suatu historik bagi saya, bagi kita semua yang di Ancol, kenapa diberi kesempatan, ini suatu kehendak Allah untuk kita bagaimana bisa survival kembali dari keterpurukan ini menjadi baik di masa depan gitu. Nah, itu tadi cerita Ancol dan cerita di dunia yang lain mengenai bagaimana pandemi ini. Nah, saya ingin kemudian cerita sebetulnya kalau nanti mau lulus itu mau kemana? Ya, tadi lulus tuh pilihan mau kemana tadi dari passion, minat, kompetensi, ya itu makin mengerucut sukanya di mana, passionnya di mana. Bisa kerja di swasta, kerja sama orang di swasta,
bisa di pemerintahan, PNS, TNI, Polri, ya. Nah, itu karena kan sarjana ini juga bisa namanya sarjana untuk perwira, recruiting untuk TNI, polisi juga ada. Terus kemudian di PNS pasti, tapi bisa juga entrepreneur, jadi pengusaha. Nah sekarang kan dengan digitalisasi dan lain dan sebagainya itu kan membuat banyak sekali peluang-peluang. Tapi saya ingin memberikan suatu clue bahwa di Indonesia ini, menurut Pak Ciputra dulu, beliau masih hidup, itu baru di bawah 2%. 1, sekian entrepreneurs itu. Jadi room untuk entrepreneurs itu luar biasa luasnya. Padahal minimal di atas 2%. Itu. Jadi masih besar banget. Kalau zaman kita dulu, Bu Astuti ya, jadi mau jadi kaya itu, mau jadi pengusaha kaya itu menerangkak dari bawah gitu. Sekarang bayangin Nadiem Makarim langsung punya duit ratusan triliun. Iya kan? Bukalapak itu punya ratusan triliun. Itu it's not happen zaman dulu. Sekarang singkat ya Pak. Dan singkat, tahun 2 tahun langsung gitu. Tapi juga jangan dilihat yang sukses, yang jatuh startup juga banyak banget kan, yang jatuh juga banyak. Tapi artinya this ada room, ada peluang untuk itu. Tapi juga jangan sampai dilihat hanya yang online aja yang sukses, tapi juga yang jatuh. Dilihat juga bahwa kemudian yang bisnis as usual yang seperti dulu bagus. Bisnis yang ya dari agriculture, dari konstruksi, dari properti, dari macam-macam yang lain yang normal itu juga masih bagus gitu. Karena dia tidak bisa sendirian bahwa online itu everything ya, bukan. Yang ini masih banyak peluang juga bisnis yang normal ya, bisnis yang istilahnya bisnis klasik yang dulu lah, bisnis yang klasik lah itu kan. Kalau yang ini kan new business ya, online startup ini kan new business itu masih bagus. Jadi ini menjadi pilihan opportunity yang baru, tapi yang lama juga masih bagus gitu. Nah itulah bahwa pilihannya banyak, tapi kembali kita bahwa nomor 1 passionnya kita di mana, kemudian kompetensi kita dieksplor, mau jadi speaker utama ilmu yang banyak, ya itu perlu dikaji dan lebih dalam. Dan mindset berpikir itu sangat penting, mindset berpikir. Jadi jangan terlalu tertutup, harus open mind, masukan-masukan ya, kemudian updating kebutuhan ilmu, kebutuhan kompetensi itu meningkat gitu ya, gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan beberapa hal. Ya, jadi gini juga saya ini pada kesempatan ini gini. Ini kan besok wisuda Pak. Wisuda ya kan? Masuk ke dunia nyata ya, Masuk Pak. ke dunia nyata. Saya ucapin selamat sekali lagi bagi 300 kurang lebih 330 ya yang wisudawan besok pagi. Sukses, selamat. Dan kemudian yang kedua bahwa tantangan luar biasa ke depan ya. Dari 10 prodi ini semoga sukses terus. Kemudian ini kesempatan ini saya ngundang yang 300 ini ya untuk bisa gratis masuk ke Ancol ya. Jadi moderatornya ikut nggak Pak? Moderatornya 300 ini nanti nunjukin bahwa wisuda besok itu tunjukkan untuk nanti ke Dufan rekreasi ke Ancol bisa tunjukkan gratis ya. Kalau sesama kita jaya ini, jadi kita support supaya nanti ada experience sebelum nanti sibuk di dunia kerja yang baru, entah di mana, masih di Jakarta. Nah, kita kasih kesempatan untuk bisa rekreasi ke Ancol. Ya, terima kasih Bu Astuti. Terima kasih Pak Sahir. Ini kita masuk ke sesi 2. Kita akan membaca, ada banyak nih Pak pertanyaan. Iya, siap. Ini saya akan bacakan pertama itu dari Krisna, bakalan menjadi alumni dari program studi Ilkom Pak. Beliau bertanya bahwa menurut Bapak
apakah lebih bagus itu untuk sukses dalam berkarir di perusahaan kita sebagai karyawan atau kita sebagai pengusaha? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Nah, waduh, siapa namanya nih? Krishna, Pak. Krishna. Iya, Mbak atau Mas ini? Mas ya? Mas harusnya. Mas Krishna ya. Very good question ya. Itu pertanyaan yang mendasar dan banget bagus. Pilihan tadi, apakah swasta atau entrepreneur? Ya. Kalau boleh saya saran, jadi entrepreneur itu mesti high risk, high return. Ya. Itu. Jadi kalau Anda ngambil entrepreneurship, pengusaha itu harus berani ngambil risk. Kalau sudah ada capital itu dua. Capital secara finansial, aset, atau capital secara knowledge, intangible asset dan tangible asset. Tangible asset itu misalnya sudah ada tanah, kemudian sudah ada uang, itu ya. Terus kemudian intangible itu ilmunya didapat apa, technical skill-nya apa, networking-nya cukup atau enggak, itu kan butuh networking. Itu silakan kalau mau go ahead langsung entrepreneurship. Ya, itu pilihan pertama. Jadi artinya udah siap nih. Tapi kalau tadi intangible asset dan intangible assetnya belum, artinya kompetensinya, pengalaman belum, mau usaha apa belum pengalaman, terus kemudian capitalnya juga belum ada, networknya belum cukup, asetnya juga tanah belum ada, misalnya, atau juga intangible asset kemampuan tadi bisa juga nggak tangible asset nggak ada, seperti startup nggak ada tangible asset. Startup itu intangible asset, knowledge, software itu kan nggak bisa. Kalau punya kemampuan itu go ahead, bisa, network ada. Jadi bisa langsung entrepreneur. Tapi kalau belum ada itu, apakah tangible asset atau intangible asset itu belum ada, lebih baik kerja sama orang. Tapi kerja sama orang itu untuk memperkuat tangible sama intangible asset. Ya, misalnya intangible-nya apa? Saya mau contoh, saya mau buat perusahaan properti. Ya kerjalah di perusahaan properti. Jadi paling nggak satu knowledge-nya, tangible-nya dapat, ilmunya dapat, kemudian network-nya dapat, ya kan? Cara-cara bisnis seperti apa, ya, strateginya seperti apa. Yang kedua, kerja dapat duit, tertabung, itu network ke bank dan sebagainya. Itu nanti akan mempermudah untuk jadi entrepreneurship. Jadi it's your choice, tapi seperti teorinya Sun Tzu. Teori Sun Tzu itu kalau mau menang dalam pertempuran, taulah diri sendiri dan lawan. Taulah lawan dan diri sendiri. Nah, lawan itu adalah di bidang usaha apa yang mau kita gelutin. Bidang usaha itu kita harus tahu juga itu apa yang kita mau geluti dan juga kita ini seperti apa. Baru kita akan menang. Tapi kalau widono kita assessment-nya kita nggak ngerti, yang mau kita geluti juga nggak ngerti, masuk ya pasti kalah. Gitu. Terima kasih, Pak. Gitu Krishna ya, good question. Ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak. Ini dari Tio, dari program studi ilmu komunikasi. Nah kalau ini Mas atau Mbak ya? Ini. Oke. Ini pertanyaannya adalah dari sekian lama Bapak mengejar mimpi Bapak yang gebrakannya luar biasa, apakah menurut Bapak aktif di dalam berorganisasi ketika di kampus ini salah satu faktor yang bisa mendukung di dalam kesuksesan karir Bapak? Itu pertanyaan. Oke, very good question juga. Itu gini. Siapa tadi? Citio. Citio. Saya kalau ini kan mahasiswa sudah mau lulus. Jadi kalau bagi mahasiswa yang mau masuk, saya selalu berpesan begini. Pesan saya untuk mahasiswa yang mau masuk kampus ya, satu. Pertama itu jangan takut salah. Kalau mahasiswa itu wajar kalau salah. Harus berani. Tapi jangan kurang ajar. Jangan takut salah. Mengambil sesuatu jangan takut salah mahasiswa itu. Jangan takut salah. Yang kedua, setelah jangan takut salah, berorganisasilah. Karena mau kita dikerja sama orang, jadi swasta, pemerintah atau pengusaha, itu intinya ngatur orang. How to become a leader. Nah, waktu organisasi itu kita belajar dipimpin dan memimpin. Nah,
Kadang kita jangan mau hanya jadi pemimpin, tapi juga maulah kita jadi dipimpin. Jadi pemimpin yang baik itu sulit, tapi menjadi orang yang bisa dipimpin dengan baik itu juga nggak mudah, ya kan? Bahwa kita sadar bahwa kita selalu hidup akan ada jadi pemimpin dan ada dipimpin. Jadi waktu dipimpin, bagaimana mendudukkan waktu jadi anak buah. Tapi bagaimana mendudukkan waktu jadi pemimpin. Nah, di organisasi waktu mahasiswa, whatever organisasinya, itu bagus untuk menjadi itu. Karena nanti memimpin ini terkait dengan mengelola sumber daya manusia. Etika, networking, ya, bergaul dengan banyak orang. Hidup itu kan cuma dua. Membantu dan dibantu. Saya membantu Bu Astuti, mungkin Krista tadi yang bantu saya. Atau yang lain yang membantu saya. Asal bantu Krista, Citio, dan sebagainya, mungkin Bu Astuti yang bantu saya. It's a matter of that, hidup itu. Membantu dan dibantu, memimpin dan dipimpin. Nah, tadi itu, berorganisasi itu untuk kita ikhlas, bekerja. Nggak digaji kok. Saya jadi ketua senat mahasiswa. Saya jadi ketua sekjen Persatuan Dokter Hewan mahasiswa kedokteran hewan Indonesia. Saya juga member waktu mahasiswa mahasiswa kedokteran hewan sedunia, sehingga waktu itu jadi exchange officer saya. Waktu mahasiswa itu saya bagi mahasiswa Indonesia yang mau ke luar negeri lewat saya. Kalau mau pertukaran siswa, mau sekolah di luar negeri, yang luar negeri mau ke sini dari dunia itu lewat saya. Jadi saya berkomunikasi mereka network dari Brasil sampai Rusia sampai Eropa sampai Amerika, Asia, banyak teman waktu saya dari mahasiswa gitu. Dan itulah networking waktu organisasi. Nah, yang kedua itu tadi pentingnya berorganisasi. Tapi yang ketiga, kita jangan lupa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, ini apa kewajiban kita? Itu IP-nya harus tinggi. Gitu. Banyak teman saya aktivis ya. Teman-teman saya sama Anies itu kan sama-sama aktivis. Pak Anies Baswedan, gubernur nih, adik kelas saya di UGM. Iya, kan? Ganjar itu kan sama-sama aktivis. Yang jadi mereka aktivis-aktivis itu. Ya, itu ini berseberangan pendapat waktu mahasiswa itu biasa gitu, berlatih itu. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai anak itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Karena kita dibiayain, kita harus bertanggung jawab. Ya, ini IP-nya harus bagus dan tepat waktu lulusnya. Banyak mahasiswa yang aktivis, kemudian karena dia merasa aktivis, gue akan aktif. IP gue IP Rapido, tahu IP Rapido? Nggak tahu. IP Rapido. IP Rapido itu kan Rapido 1,0 kan? Rapido itu zaman saya kuliah namanya IP Rapido. IP Rapido 0, kan Rapido dan 0,5, 0,3, 1, IP Rapido. Ambil drop out. Ambil drop out gitu. Nah, itu jangan seperti itu IP itu. Jadi nilainya harus supaya apa? IP-nya tinggi itu ukurannya apa? IP tinggi itu kalau bisa supaya dapat beasiswa. Beasiswa Fulbright, beasiswa ke luar negeri, LPDP. Karena tuntutannya begitu. Jadi dream study juga di-create dengan cara ukuran tertentu. Jadi kalau saya kepengen jadi dokter di Harvard, di MIT, di mana the best university in the world gitu ya, ya IP saya harus bagus gitu. Tapi butuh juga organisasi gitu. Nah itu IP Pak. IP ukurannya adalah IP untuk dapat beasiswa ya. Jadi itu jangan salah berorganisasi, kemudian IP-nya harus bagus gitu kan, gitu. Jadi menurut saya itu yang penting. Jadi waktu nanti kerja itu pasti berkompetisi. Saya jadi ketua senat mahasiswa, zaman dulu sudah tahun 97, 98 saya itu jadi ketua senat mahasiswa, itu udah seperti zaman politik sekarang. Iya. Namanya koalisi. Iya. Saya buat koalisi itu mahasiswa. Ada koalisi merah, hijau, kuning, lawannya ini. Itu seperti itu kita waktu itu masih sudah belajar seperti itu. Jadi waktu kita sekarang ada koalisi partai-partai itu niru kita waktu mahasiswa.
Iya, Pak, benar. Kita mahasiswa gitu. Nah, itulah yang paling tadi sebagai mahasiswa itu. Jadi good point bahwa apakah perlu? Jawabnya yes, sangat. Tapi jangan hanya tapi IP-nya juga harus bagus. Karena kita bertanggung jawab pada orang tua. Kalau nggak lulus ada yang 11 tahun nggak lulus sama DO kan, waduh. Kayak gini, kita durhaka sama orang tua. Iya, benar, Pak. Oke. Ya, saya sampai dapat beasiswa saya 2 dulu. Waktu saya ketua senat, tapi dapat beasiswa 2. Beasiswa Super Semar dan beasiswa Wanajaya waktu itu saya di kuliah. Ya inilah sebagai gambaran ya. Itu. Tio tadi. Ya. Mungkin untuk menutup sesi ini saya mau ngajukan satu pertanyaan Pak, ya. Tadi kan Bapak udah menceritakan semua perusahaan itu kena dampak pandemik ini dalam hal keuangan seperti itu ya Pak ya. Dan di masa yang sekarang dengan segala kebijakan penutupan, pastinya perusahaan itu lagi mempersiapkan strategik dan dalamnya itu nanti giliran nih pandemik berakhir langsung bisa laju kenceng seperti itu ya Pak ya. Nah pastinya itu akan didukung dengan sumber daya manusianya Pak. Kira-kira itu seperti apa ya Pak? Mungkin 1 atau 2 kompetensi kalau nih kita mau merekrut orang nih Pak ya, agar dia juga bisa lari kenceng nih seperti lari kencengnya perusahaan. Bapak itu memberikan itu misalnya 2 kompetensi apa Pak? Yang harus dimiliki calon karyawan. Kalau kamu nih mau gabung dengan kita nih gitu, kamu harus punya setidaknya 2 ini nih biar bisa sama kencengnya dengan rencana kita gitu. Oke. Ya, sebenarnya secara normatif ya, semua kan butuh kompetensi. Ya, kompetensi itu ada 2, yang hard kompetensi sama soft kompetensi. Nah itu kalau human itu kan ada 4 sebetulnya. Ada kompetensi, ada knowledge, ya, kemudian kompetensi, knowledge, experience, dan behavior. Manusia seutuhnya itu dilihat dari 4 ini. Kompetensi apa? Akhirnya technical skill-nya itu apa? Knowledge-nya, pengetahuannya apa? Pengetahuan itu. Kemudian experience, pengalamannya apa? Sama behavior. Nah, kadang kompetensinya bagus, knowledge-nya bagus, pengalamannya bagus. Tapi orang bisa gagal kenapa? Karena behavior. Perilakunya. Perilaku. Tadi di Jaya itu namanya ada nomor 1 itu integritas. Ini bisa pinter. Tapi kalau nggak etika, sama nggak punya kejujuran, ya ini selesai. Dan rata-rata pengalaman saya ini begitu. Bisa membohongi dalam suatu spot, tapi tidak akan bisa membohongi semua orang dan tidak akan menutupi selamanya. Jadi kebenaran, kejujuran itu penting banget. Ya, yang 3 ini kompetensi, knowledge, experience bisa. Tapi kalau begitu kepleset di 1 nih, behavior itu. Jadi itu hard skill penting. Nah, hard skill mau itu hard skill itu mau dari bidang finance, akuntansi, engineering, komunikasi dan sebagainya. Ya, itu tapi tadi yang soft skill, masalah behavior, etika, networking gitu kan. Gitu. Jadi karena kita hidup di Indonesia nih, di timur. Nah, strategic locally think globally itu penting. Bahwa act locally think globally. Coba kita berpikir oke. Tapi di Indonesia Timur, kalau mungkin di Barat yang penting nggak apa-apa, yang penting produktivitas. Tapi di kita itu etika. Seperti itu tuh masih sangat diperlukan. Jadi penting untuk mengetahui kita namanya integritas. Itu. Terima kasih Pak Sahir. Banyak sekali pelajaran yang kami peroleh Pak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan wisudawan. Sebelum saya menutup sesi ini, izinkan saya memberikan rekap untuk diskusi kita pada pagi hari ini yang kita bisa peroleh dari Pak Sahir ya. Yang pertama, rekan-rekan calon wisudawan, pertama kita mendapatkan pesannya bahwa punyalah mimpi yang besar ya, karena segala sesuatunya berawal daripada mimpi. Jadi jikalau tidak punya mimpi, mau jadi apa ke depannya itu sudah tidak tahu. Tetapi yang kedua adalah diikuti dengan jangan cuma bermimpi, tetapi memiliki actionnya gitu. Jadi kita bertindak kepada mimpi itu gitu. Bagaimana wujud daripada action itu? Kita memiliki perencanaan ya. Seperti tadi kita bisa melihat ya Pak Sahir punya mimpi, dia pengen jadi apa.
secara struktur merencanakan kompetensi apa yang bisa dipersiapkan agar mimpi tersebut itu bisa diwujudkan dalam bentuk real ya. Lalu yang terakhir tadi kita memperoleh pesan adalah rekan-rekan calon wisudawan, persiapkanlah diri kita itu dengan diversity knowledge and kompetensi yang seluas-luasnya agar kita memiliki opportunity yang lebih luas seperti itu dan juga resiko yang lebih sedikit. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Presiden Direktur daripada PT Jaya Ancol. Sebelum kita menutup sesi ini, kita akan ada foto ya, sesi foto dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Oh ya, satu hal tadi ada yang nanya terakhir nih. Oh iya, siapa? Apakah itu jadi gratis ke Ancol itu lihat gerbang Ancol dan ke Dufan. Kalau hanya ke Dufan nggak gratis ke gerbang kan nggak bisa masuk. Oh iya. Kreatif pertanyaan. Sudah dijawab. Jadi tinggal tunjukin kartu mahasiswa terakhir bahwa wisuda besok bisa gratis ke Ancol, ke Dufan. Ke Dufan ya. Ancol dan ke Dufan ya. Oke. And make you enjoy ya. Terima kasih Pak untuk gimmicknya Pak. Oke, saya kembalikan kepada panitia pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih Pak Sahir untuk bincang-bincangnya. Iya. Tiga, empat, ada 10 page ya. Lima, enam, tujuh, 8, 9, 10 terakhir. Sudah. Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Silakan. Thank you ya. Terima kasih banyak, sukses.